Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Qul atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi ghamtun nas au kama qala rawahu Muslim. Kesombongan adalah menolak al-haq atau kebenaran dan merendahkan manusia. Definisinya sangat singkat, namun banyak, saya sendiri khususnya, sengaja tidak sengaja, besar kecil, ternyata banyak kita melakukan kesombongan kecuali memahaminya dengan benar. Apa makna ini? Dari hadis tersebut dapat disarikan bahwa kesombongan atau takabur atau kibir itu ada dua macam, yaitu kesombongan kepada al-haq, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan sombong terhadap makhluk. Jadi tidak hanya manusia, tapi kepada hewan, tanaman, makhluk lain, jasad renik. Kesombongan itu menyebabkan kita terhalang dari masuk surga. Kesombongan kepada kebenaran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, kalian masuk Islam taslim dengan totalitas. Tidak boleh memilih-milih ayat, ditaati sebagian dikufuri. Tidak boleh memilih bagian-bagian yang Allah perintahkan maupun Rasul perintahkan, dipilah-pilah, direkayasa sendiri dengan akal dan hawa nafsu. Bukan pada makomnya sebagai manusia yang rendah, hina, fakir di hadapan Allah ini melakukan kesombongan seperti itu. Jangankan menolak, meragukan saja Allah melarang. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu ada dari Allah. Jangan kalian sekali-kali termasuk orang yang meragukan kebenaran itu. Dalam ayat yang lain, Allah menghukumi orang yang menentang kebenaran, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penduduk neraka dan mereka tinggal selama-lamanya, khalidina fiha abadan abada. Jadi kesombongan bisa menjadi kehancuran. Apakah Allah menentukan kehancuran di dunia atau kehancuran di akhirat? Dalam surat Al-Mu'min Allah juga memperingatkan, innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang suka memperdebatkan ayat-ayat Allah bighairi ilm, tanpa ilmu, wala bikitabim munir, tidak berdasarkan Quran, hadis, maka sungguh mereka itu telah melakukan
kesombongan ingin menyampaikan kebesaran dirinya yang sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat hamba-hamba yang sombong. Ayat Quran bukan untuk diperdebatkan. Ilmu ilmiah boleh didebatkan, bahkan harus dibuktikan secara ilmiah. Tapi ayat Allah, qul sami'na wa ata'na, katakan dengar, ikuti. Ini yang membuat ayat bukan makhluk tapi Khalik. Subhanallah, Maha suci dari segala kelemahan, cacat, lupa, dan berbagai hal yang merendahkannya. Kesombongan kepada makhluk. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ata khair minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Allah berfirman kepada iblis, laknatullah, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Di waktu aku menyatakan berikan hormat, bersujud berikan hormat kepada Adam. Maka iblis menjawab, saya lebih baik darinya. Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Dosa pertama yang dilakukan di bumi ini adalah dosa kesombongan yang diperagakan oleh makhluk pertama yang namanya iblis. Iblis itu adalah golongan jin yang betul-betul maksiat kepada Allah. Padahal sudah 700.000 tahun di Baitul Ma'mur bersama para malaikat, menjadi penasihat malaikat. Akhirnya kesombongannya menjadikan ia dilaknat Allah. Dosa pertama di alam semesta, kesombongan. Dan aktor pertama yang beragakannya adalah iblis, laknatullah. Barang siapa mengikuti kesombongan, ingat kita mewarisi kesombongan iblis. Dan Allah berfirman bahwasanya tadi dinyatakan kita tidak boleh angkuh kepada sesama makhluk, tidak boleh sombong, menganggap orang lebih tidak mulia, bahkan menganggap makhluk lebih tidak mulia saja, itu menjadikan kesombongan. Jangan merasa diri bisa selamat dari dosa sehingga meremehkan orang lain yang berbuat dosa, dan meremehkannya pun dalam rangka sombong. Saya malah lebih taat daripada dia, saya lebih alim daripada dia. Kamu kok bisa sih terjerumus dalam zina dan mabuk seperti itu? Kalau aku nggak mungkin. Misalnya dari Mu'az bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malah, atau kama qala rawahu Tirmidzi. Siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Jadi kita menjelekkan saudara kita itu, oh dia pezina, dijelek-jelekkan di depan umum. Kata Rasulullah SAW, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa yang dia hina-hina itu. Atau kama qala rawahu Tirmidzi. Ingat, perkataan Rasul adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya perkataan Rasul, perbuatannya adalah wahyu Allah juga. Kemudian salafus saleh rahimahullah berkata, wa kullu maksiatin uyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu an yurida bihi annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'malaha au kama qala. Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali pada dirimu sendiri. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Hadis di atas bukan maknanya kita dilarang mengingkari kemungkaran, bukan. Tapi menjelekkan pelaku kemungkaran. Kalau menolak kemungkaran, wajib kita menolak kemungkaran, benci kepada kemungkaran, kalau bisa berbuat dengan tangan dan dengan mulut. Tetapi kepada pelakunya tidak boleh sombong. Karena menjelekkan mengandung kesombongan, meremehkan orang lain dan merasa dirinya telah bersih dari dosa. Sedangkan menghindari kemungkaran
adalah hal yang wajib. La talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Pelajaran yang luar biasa dari makhluk pilihan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam sering bermunajat kepada Allah di Gunung At-Tur. Suatu saat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Hai Musa, ketika kamu nanti datang kepadaku, bermunajat kepadaku, bawalah bersamamu suatu makhluk yang engkau merasa lebih mulia dari makhluk tersebut. Allah memerintahkan Nabi Musa, kalau datang lagi bawa makhluk yang kamu merasa makhluk itu lebih tidak mulia dari kamu. Maka Musa kemudian mencari kesana kemari, melihat dan memperhatikan satu demi satu wajah manusia yang ia temui. Ia pun mendatangi pasar budak. Pasar budak, kali-kali ketemu orang yang lebih tidak mulia dari dirinya. Setiap melihat seseorang, ia berpikir dalam benaknya, apakah aku lebih mulia darinya? Nabi Musa mendapatkan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan tentang keburukan, fujur, dosa dan ketakwaan. Barang siapa memilih kebersihan, ketakwaan, beruntung dia. Tapi yang memilih fujur, kejahatan, rugilah dia. Akhirnya dia lepas, enggak jadi bawa budak. Dia berkata, jangan-jangan lebih mulia dariku. Laisallahu bihakamil hakimin, bukankah Allah hakim sebaik-baiknya? Bukan aku hakimnya. Hingga akhirnya ia tidak berani menganggap dirinya lebih mulia dari manusia. Maka bagaimanapun ia berusaha memenuhi perintah Allah, pandangannya beralih kepada hewan. Ia cari hewan yang mungkin tidak lebih mulia dari dirinya. Tapi ia tetap tak menemukan. Di tengah jalan Nabi Musa menemukan bangkai seekor anjing. Bangkai seekor anjing ya, yang sudah hancur dan berbau sangat menyengat. Maka beliau terpikir dalam benaknya, bangkai anjing ini pasti lebih rendah derajatnya dariku. Maka Nabi Musa hendak mengambil bangkai tersebut. Tetapi kemudian ketika diambil, buru-buru dilepaskan lagi, ketakutan dirinya. Apa aku yakin lebih mulia dari bangkai ini? Kan Allah tidak pernah menciptakan segalanya itu sia-sia. Bisa jadi dia nanti jadi penyubur tanah, bisa jadi dia mengemburkan tanah. Aku tidak bisa melakukan itu. Belum tentu aku mulia. Akhirnya Nabi Musa tidak membawa apa-apa, alhasil menghadap Allah dengan jujur, ya Allah, berkata Nabi Musa, aku tidak bisa membawa apapun yang aku anggap lebih tidak mulia dariku. Bahkan bangkai ekor anjing yang sudah menyengat, baunya hancur, aku tidak mampu dan tidak berani menyatakan aku lebih mulia. Apa kata Allah? Musa, andai tadi kau pungut bangkai anjing itu dan membawanya padaku untuk menunjukkan ia lebih rendah derajatnya darimu, maka akan kucabut kenabianmu darimu. Jamaah rahimakumullah, begitu seharusnya orang itu tawadhu. Dia pada posisi serendah-rendahnya sampai nggak bisa direndahin lagi. Jangan merasa lebih hebat. Ada 4 faktor yang menyebabkan kita sombong. Pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kekuasaan. Ketiga, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Quran saya hafalannya lebih banyak dari dia. Saya lebih banyak hafal hadis. Kesombongan seperti inilah perusak dan penyebab kehancurannya. Ingat, orang yang hafiz Quran pun oleh Allah dimasukkan neraka. Seorang berjihad di jalan Allah dimasukkan neraka. Kita tidak tahu Allah adalah hakim sebaik-baiknya. Dan yang keempat jemaah sekalian, ziyadatul ta'ah, ketika bertambah taat. Ini orang bertambah taat harusnya tambah bagus, tambah sombong. Kenapa? Dia belum juga ke masjid tuh. Saya mah sudah ke masjid. Saya ikut pengajian, dia nggak pernah ikut pengajian. Merasa dirinya hebat. Sejak saat itu pula awal kehancurannya mulai mendekatinya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sangat mulia ajaran agama Islam itu. Dia atau kita tidak boleh sombong bahkan kepada makhluk
Tapi Allah mengatakan bukan manusia, makhluk yang kamu anggap lebih rendah dari kamu. Jangan-jangan sengaja nggak sengaja kita telah berbuat sombong pada makhluk, pada manusia. Sering sekali melalui jalan yang sangat sempit, dua mobil sedang berhadapan, kita pakai mobil yang sangat keren dibandingkan di depan kita. Maka terbesit dalam hatinya, mobilku tidak sepatutnya mengalah. Padahal itu di dalam hati. Jamaah rahimakumullah, itulah kesombongan. Sombongan merupakan dosa besar, tidak diampuni Allah, seperti dinyatakan oleh ulama terkemuka Sufyan Ats-Tsauri. Wa an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu maksiatin an kibri fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiata iblisa kana asluha minal kibr wa zillata adama kana asluha minas syahwat. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, setiap maksiat yang dilakukan dari unsur syahwat atau keinginan, pengampunan Allah masih layak diharapkan, masih layak. Tapi setiap maksiat yang timbul dari kesombongan tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah kecuali dia bertaubat dari sifat sombongnya. Maka al-ulama terkenal yang masih hidup, Sa'im Habib Umar bin Hafiz menyatakan Allah itu lebih dekat dengan orang pendosa daripada orang sombong. Jadi jangan kita merasa hebat dari orang pendosa. Siapa tahu pendosa itu akhirnya bertaubat dan dia diberikan oleh Allah taubat. Jangan-jangan dia lebih mulia dari kita. Apa hukuman dari pelaku kesombongan? Tadi dikatakan setiap maksiat timbul dari kesombongan tidak bisa diharapkan ampunan Allah. Karena maksiatnya iblis bertumpu atas dasar kesombongan. Dan kesalahan Adam ketika diturunkan dari surga adalah hanya mengikuti hawa nafsu ingin makan buah kuldi. Yang dilarang cuma satu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan aw misliha. Dikatakan sudah satu aja yang dilarang, masih yang pleset. Nah, kita yang dilarang lebih banyak. Jangan-jangan lebih mudah keplesetnya. Kemudian maka hukuman Allah bisa terjadi di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia dikisahkan Rasulullah bersabda riwayat Muslim, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Rasulullah menasihati, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut malah menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, apakah kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong. Apa akhirnya? Allah menghukum tangannya tidak bisa sampai pernah ke mulut. Ini hukuman dunia diriwayatkan oleh hadis Muslim. Bagaimana di akhirat? Ayatul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr atau kama qala rawahu Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Sudah pernah lihat biji sawi? Kecil kayak begitu kan. Tadi hampir saja loh Nabi Musa dicabut kenabiannya karena menganggap bangkai anjing yang sudah hancur dan menyengat, hampir dibawa dianggap lebih rendah kemuliaannya dari Nabi Musa. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah juga menyatakan, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamah lagi rakus, dan takabur atau sombong. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka kita justru harus mengkonversi sifat sombong menjadi sifat tawadhu, rendah hati. Maka caranya gimana? Allah sudah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwa ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu fakir di hadapanku. Kamu itu harusnya butuh sama aku. Fakir iman, fakir ilmu, fakir amal, fakir akhlak. Kamu itu fakir. Wallahu, Allah itu huwa, dia ghaniyul hamid, maha kaya, maha terpuji. Kamu fakir. Itu perintah. Yang kedua,
disampaikan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar kita, dalam karyanya Kitab Nashil Al-Ibad, nasihat kepada para sahabat, menjelaskan bagaimana merubah sombong menjadi tawadhu, mengikuti ungkapan Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddassallahu sirrah. 1. Jika kalian melihat orang lebih muda, anak-anak atau remaja yang lebih muda, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, katakan bahwa dia tidak atau belum melakukan dosa kepada Allah sebanyak kamu yang sudah lahir duluan. Jangan-jangan saya lebih tidak mulia dari orang muda itu. Begitu caranya. Sebaliknya, jika melihat orang yang lebih tua, maka Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, katakan bahwa dia telah lebih dulu beribadah kepada Allah, lebih banyak makan asam garam, bagaimana saya lebih baik dari dia. Ketika melihat orang alim, seorang ulama, maka katakan dia telah berkontribusi dengan ilmunya, mensyiarkan agama dengan ilmunya, mempelajari ilmunya dengan berguru yang bersanad sampai ke Rasulullah SAW, dan tidak sembarangan mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan saya masih banyak belum nuntut ilmu, masih kurang ilmu. Maka dia menjadi lebih tidak mulia lagi terhadap ulama, apalagi dengan ulama. Yang keempat, kata Syekh Abdul Qadir ini, jika kamu melihat orang bodoh, jahil, bodoh, maka apa? Jangan sombong, katakan bahwa dia melakukan dosa kepada Allah karena kebodohannya. Nah, saya ini orang ngerti, tetap aja berbuat dosa, lebih parah. Kalau ulama itu ulama ulama buruk, tempatnya di neraka tingkat 7 di bawahnya orang kafir. Ya Allah, kita ini orang muslim kok dimasukkan neraka? La yastawil ama wal basir. Samakah orang buta dengan orang melihat? Kamu itu melihat tapi tetap bermaksiat kepadaku. Jadi nggak ada sombongnya juga lihat orang bodoh. Justru kita introspeksi. Yang kelima terakhir, melihat orang kafir. Wa antum kafir, antum ahlun nar. Kita langsung menghakimi. Maka kata Syekh Abdul Qadir ini, rubah jadi ketawaduan. Katakan saya tidak tahu. Perjalanan hidup kita ini belum berakhir. Siapa tahu di akhir hidupnya dia mendapat taufik hidayah, masuk Islam, hapus semua dosa-dosa masa lalu. Lah aku nanti di masa menjelang kematianku, tahu-tahu aku berbuat sesuatu sampai aku meninggalkan agama ini. Habitat a'maluhum fid dunya akhirah. Hapus semua kebaikanku di dunia akhirat. Aku belum tentu lebih baik. Kenapa? Aku belum tahu bagaimana hari akhirku ketika nazak atau ketika dipanggil Allah. Demikianlah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan tema ini kita lebih berhati-hati. Kalau ulama bilangnya warok itu hati-hati banget. Nggak sembarangan nyalain orang, jelek-jelekin orang. Karena sekecil apapun di hati ini ada kesombongan, itulah pencegah kita masuk surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karimi. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur li ummati Muhammad, Allahumma jbur li ummati Muhammad, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa qaribana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal syakirin, min ibadikal mukhlasin, min ibadikal sabirin, min ibadikal dhakirin, min ibadikal mahbubin, ibadikal mujahidin wal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil karim, ja'alna min ahlil jannati na'im. Allahumma farihna fid dunyal akhirah, Allahumma farihna fid dunyal akhirah, Allahumma farihna fid dunyal akhirah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidatud dunyal akhirah wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa ali baitihi tahirah waftah lana futuhal arifin bi ainil basirah ma'al ladina an'amta alaihim fi makanil munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrallahi akbar. Qimus shalah.